Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Kartika, mahasiswa dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, semester 3. Istilah tasawuf disamakan dengan istilah sufisme atau yang biasa kita kenal dengan kaum sufi. Dari sinilah sufisme berasal. Tasawuf diambil dari bahasa Arab, yaitu tasawuf, yang artinya cara untuk menyucikan jiwa, memperhalus akhlak, dan membangun jasmani dan rohani untuk memperoleh sebuah kebahagiaan. Ada juga yang mengartikan tasawuf itu sebuah cara untuk menyucikan hati dari hal-hal duniawi dan selalu ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pengertian lain dari tasawuf, yaitu orang yang disucikan hatinya oleh Allah sehingga hatinya penuh dengan cahaya, dan orang yang memasuki hakikat kelezatan dengan berzikir kepada Allah. Tokoh yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sangat terkenal di kalangan kaum Aswaja. Banyak pemikirannya dijadikan referensi. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ia dilahirkan di kota Tusi, Khurasan tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi. Dalam catatan sejarah, Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujah. Ia digelar Hujatul Islam karena kemampuannya tersebut. Meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai mengembara, mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi dia telah dididik dengan akhlak mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela lain. Pendidikan yang didapat Imam Al-Ghazali secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Berikut ini karya Imam Al-Ghazali yang terkenal terkait dengan tasawuf adalah Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama. Kitab Ihya Ulumuddin inilah karya beliau yang paling terkenal dan sampai sekarang masih bisa dipelajari. Banyak pondok pesantren menjadikan Ihya Ulumuddin sebagai kitab wajib yang harus dipelajari secara tuntas. Karya beliau berikutnya adalah Kimia As-Sa'dah atau Kimia Kebahagiaan, Mishkah Al-Anwar atau The Night of Lights. Tokoh yang kedua yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nama Al-Junaid memang tidak setenar Al-Ghazali. Walaupun demikian, beliau termasuk tokoh tasawuf paling dihormati di kalangan kaum Aswaja. Nama lengkap beliau Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Qawariri Al-Qasas Al-Nahawandi Al-Baghdadi Al-Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Lahir di Nihawan, Persia, Iran. Walau lahir di Persia, namun keluarganya bermukim di Al-Baghdad, Irak. Disinilah ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi'i dan akhirnya menjadi qadhi kepala di Baghdad. Dia mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur Al-Qalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i. Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Junaid tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau dikenal sangat konsisten dengan ajaran Al-Quran, menegakkan syariat Islam, sangat mengutamakan akhlak mulia, memurnikan kaidah. Selain itu, Al-Junaid telah membangun tasawuf moderat. Syiah berasal dari bahasa Arab yaitu Syiah, artinya pembela dan pengikut seorang. Selain itu juga diartikan setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara
para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Bentuk tunggal dari kata ini adalah Syi'i, artinya bentuk pendek dari kalimat Ali Syi'a, artinya pengikut Ali, yang berkenaan tentang Quran surah Al-Bayyinah ayat Khairul Bariyah. Saat turunnya ayat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun." Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Disinilah letak perbedaan mencolok antara kelompok Sunni dan Syiah. Kaum Sunni memuliakan seluruh umat sahabat Nabi Muhammad SAW, sementara kaum Syiah justru hanya memuliakan Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya. Dari persoalan inilah ada kaum Sunni menganggap Syiah itu bukan bagian dari Islam. Mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti atau khilafah Nabi SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Menurut pandangan mereka, hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi SAW. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa Ghadir Qum. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di suatu padang pasir yang bernama Ghadir Qum, Nabi memilih Ali sebagai penggantinya. Di hadapan massa yang menyertai beliau, pada peristiwa itu Nabi tidak hanya menetapkan Ali sebagai pemimpin umum umat atau waliyat-i amali, tetapi juga menjadikan Ali sebagai mana Nabi sendiri sebagai pelindung atau wali mereka, tetapi juga menjadikan Ali sebagai mana Nabi sendiri sebagai pelindung atau wali mereka. Dalam perkembangan selain memperjuangkan hak kekhalifahan Al-Bait di hadapan dinasti Ammawiyah dan Abbasiyah, Syiah juga mengembangkan doktrin-doktrinnya sendiri. Berkaitan dengan teologi, mereka mempunyai ilmu rukun iman, yakni tauhid, kepercayaan kepada Allah, nubuwah, kepercayaan kepada kenabian, ma'ad, kepercayaan akan adanya hidup di akhirat, imamah, kepercayaan terhadap adanya inama yang merupakan al-bait, dan adil, keadilan ilahi. Dalam ensiklopedia Islam Indonesia ditulis bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah terletak pada doktrin imamah. Meskipun mempunyai landasan keimanan yang sama, Syiah tidak dapat mempertahankan kesatuannya. Dalam perjalanan sejarah, kelompok ini akhirnya terpecah menjadi beberapa sekte. Perpecahan ini terutama dipicu oleh masalah doktrin imamah, termasuklah soal pengangkatan khalifah pasca Rasulullah SAW wafat. Ada sekte Syiah justru mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Berikut ini adalah beberapa sekte Syiah yang terkenal, yaitu Syiah Kaisaniyah, yang kedua Syiah Zaidiyah, yang ketiga Syiah Gulat, yang keempat Syiah Imamiyah. Selanjutnya golongan Khawarij. Pasti tahu dengan Islamic State in Iraq and Syria atau ISIS, sebuah gerakan yang ingin mendirikan negara Islam di wilayah Irak dan Suriah. Gerakan ini menjadi momok menakutkan di dunia Islam, bahkan dunia. Mereka tidak segan-segan membunuh secara keji kelompok yang berbeda dengan paham mereka. Ratusan ribu orang harus mengungsi keluar dari negaranya untuk menghindari kekejaman ISIS. Kenapa mereka begitu kejam dan menakutkan, padahal mereka juga mengaku Islam? Bahkan panji atau bendera yang mereka kibarkan menggunakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Banyak orang Islam bertanya-tanya, termasuklah Islam di Indonesia. Kata Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib pada saat Perang Siffin.
Tetapi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada surah An-Nisa ayat 100 yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Khawarij adalah kelompok masyarakat Baduy yang terkenal dengan kegersangan jiwa dan berhati batu serta berpikiran kaku, sulit dilunakkan dan dijinakan. Tetapi mereka sangat konsekuen dengan penghayatan dan pengalaman agama. Semboyan mereka adalah la hukma illa Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Selanjutnya, kelompok atau kaum Murji'ah. Banyak yang belum tahu kaum ini. Murji'ah tidaklah terkenal dengan kelompok Syiah maupun Khawarij. Walaupun demikian, kelompok ini masih ada di dalam tubuh Islam. Ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, diakhiri dengan kesepakatan damai. Kelompok yang tidak setuju dengan kesepakatan damai ini menyatakan keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dinamakan dengan kelompok Khawarij. Ada satu lagi kelompok yang tidak mau ikut-ikutan, tidak mau bergabung pada kelompok Ali, Khawarij maupun Muawiyah. Kelompok ini menamakan diri mereka sebagai Murji'ah. Nah, Murji'ah ini diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja'a mengandung pula arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, arja'a berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dan iman. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Kelompok Mu'tazilah, kaum rasionalis atau kelompok yang lebih mengutamakan kekuatan akal ada di dalam tubuh Islam. Kaum tersebut dikenal dengan Mu'tazilah atau Qadariyah. Kelompok ini salah satu kelompok Islam tertua setelah Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Mu'tazilah adalah aliran yang merupakan gerakan keagamaan semata. Akan tetapi dalam perkembangannya, Mu'tazilah turut mengambil bagian dalam politik Islam. Aliran Mu'tazilah merupakan gerakan keagamaan dan tidak pernah membentuk pasukan ataupun menghunus pedang. Meskipun dalam perjalanannya terdapat beberapa orang dari aliran itu ikut serta dalam peperangan dan konflik fisik. Selanjutnya, kelompok Wahabi. Kalau mendengar kata Wahabi, tidak bisa dipisahkan dari negara Saudi Arabia. Di negara inilah paham Wahabi berkembang pesat. Walau belakangan negara tersebut mulai mengkoreksi keberadaan Wahabisme yang terkenal kaku dan keras. Arab Saudi ingin menjadikan negara dengan aliran Islam yang moderat. Namun, upaya tersebut baru dimulai dan dipastikan akan menghadapi para pengikut Wahabi. Wahabi, lebih tepatnya Wahabisme atau Salafi, adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Aliran ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras, dan puritan. Selanjutnya, kelompok Ikhwanul Muslimin. Untuk di Indonesia, Ikhwanul Muslimin banyak yang belum tahu karena tidak ada organisasi atau partai politik menggunakan nama tersebut. Namun, untuk gerakan Ikhwanul Muslimin justru banyak mengilhami gerakan-gerakan organisasi atau partai politik di Indonesia. Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood, sering juga disebut Al-Ikhwan, adalah salah satu jamaah dari umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya, keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang merusak dalam akal dan fikrah, syariah yang mengatur al-jawari atau anggota tubuh, perilaku dan politik. Selanjutnya, kelompok Hizbut Tahrir, satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan oleh pemerintah di masa Presiden Joko Widodo, adalah Hizbut
Tahrir Indonesia atau HTI. Saat HTI dibubarkan terjadi pro dan kontra. Sebagian mendukung, sebagiannya lagi malah tidak terima dibubarkannya HTI. Kenapa pemerintah sampai membubarkan HTI? Salah satu alasannya ingin mendirikan negara khilafah dan mengganti UUD 45 dan Pancasila dengan hukum Islam. Walaupun HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi pendukungnya masih banyak di Indonesia. Hizbut Tahrir atau Party of Liberation adalah organisasi politik Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam, yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Menurut pendapat saya tentang bagaimana cara membangun konsep beragama di IKN Nusantara, agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk dari manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang sangat kuat. Budaya sendiri membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dan dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajarannya. Di sini agama berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan, misalnya budaya wayang, tumpengan, dan sebagainya. Budaya sangat berkaitan erat dengan agama, sehingga kita dapat membangun konsep beragama dengan menunjukkan budaya yang ada di Indonesia dengan banyak cara seperti berdakwah dan lain-lain. Dan Indonesia merupakan negara demokratis yang membebaskan penduduknya untuk menganut agama dengan apa yang mereka percayai.